Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini. Dan saya Muhammad Aidan Firsan ingin menjelaskan sedikit tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran, secara bahasa, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran, dan secara istilah, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan kemudian pada tahap ketiga, Al-Quran disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Untuk masalah kapan diturunkannya, terdapat berbagai pendapat dari para ulama, dan pendapat yang paling kuat adalah bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan untuk masalah tanggalnya, terdapat beberapa pendapat dari orang-orang yaitu mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan 18. Namun, pendapat mayoritas mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17, seperti yang orang-orang pahami. Yang penting bukanlah tanggal berapa nuzul Quran, karena ada sebagian perbedaan dari para ulama. Yang penting adalah sebagaimana kita berinteraksi pada Al-Quran di bulan yang disebut Syahrul Quran ini. Dan setidaknya ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, yaitu mengimani Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai petunjuk hidup kita. Dan tanpa kita mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4. Dan yang kedua, itu membaca Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jika kita membacanya akan bernilai pahala. Dan membaca Al-Quran juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Dan yang ketiga yaitu mentadabburi Al-Quran, yaitu merenungi Al-Quran, sebagaimana kita mengetahui maksudnya dan mengambil petunjuk serta pelajaran yang ada pada Al-Quran. Yang keempat yaitu menghafal Al-Quran. Al-Quran yang kita baca pada saat melaksanakan ibadah salat, yakni surah Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Dan kedudukan penghuni surga nantinya akan berbanding dengan hafalannya. Dan yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran, sebagaimana kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan sebagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan yang keenam, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketujuh yaitu memperjuangkan dan membela Al-Quran. Maksudnya yaitu memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran bisa tegak dalam kehidupan, dan membela Al-Quran pada saat dihina dan dinistakan. Yang kedelapan yaitu menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya menerapkan Al-Quran mengamalkan Al-Quran secara pribadi, namun kita juga perlu berupaya mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, dan Allah menghendaki kita untuk menerapkan Islam secara kafah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Alhamdulillah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan sedikit tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga apa yang bisa saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Aidan Firsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.